Nah, di dalam konsolidasi itu ada yang dinamakan dengan OCR. OCR di sini merupakan suatu nilai perbandingan antara tegangan prakonsolidasi atau sigma C ini dibandingkan dengan tegangan overburden dari si tanah itu sendiri. Nah, jika nilai OCR ini atau nilai rasio ini nilainya kurang dari 1, maka tanah tersebut masuk ke dalam NC atau normally consolidated. Untuk normally consolidated dibahas ya minggu lalu. Tetapi jika nilai OCR-nya itu lebih dari 1, maka dia masuk ke dalam tanah OC atau over consolidated. Nah, persamaannya untuk tanah over consolidated itu ada 2. Yang pertama, jika kita punya tegangan overburden ditambah dengan beban luar atau delta sigmanya itu nilainya itu lebih dari tegangan prakonsolidasi, maka kita gunakan persamaan yang pertama ini. Nah, di sini ada CS atau koefisien pemuaian dikalikan dengan H atau tebal tanah yang mengalami konsolidasi, kita bagi dengan 1 plus N0, lalu dikalikan dengan log dari tegangan prakonsolidasinya dibagi dengan tegangan overburden. Nah, lalu di sini ditambahkan dengan si persamaan konsolidasi normal. Nah, ini jika nilai tegangan overburden ditambah dengan tegangan luar ini lebih dari tegangan prakonsolidasi. Tetapi persamaan yang kedua, jika nilainya itu kurang dari tegangan prakonsolidasi, maka kita hanya gunakan persamaan di sini koefisien pemuaiannya atau CS-nya dikalikan dengan H atau lapisan yang mengalami konsolidasi dibagi dengan 1 plus N0 dikalikan dengan logaritma dari delta sigma atau penambahan tegangan akibat beban luar ditambah dengan tegangan overburden baru dibagi dengan si tegangan overburdennya lagi. Nah, jadi ada 2 persamaan ya. Jadi harus dicek dulu apakah dia lebih dari tegangan prakonsolidasi atau kurang dari tegangan prakonsolidasinya. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan dengan konsolidasi sekunder. Nah, konsolidasi sekunder ini terjadi setelah berakhirnya si konsolidasi primer, di mana pada saat konsolidasi sekunder itu, tekanan air pori ini sudah sama dengan 0, artinya tekanan air porinya sudah habis akibat pemampatan dari beban atas atau beban struktur atas, tetapi penurunan ini masih tetap terjadi sebagai akibat dari penyesuaian plastis si butiran tanahnya. Nah, jadi ketika konsolidasi primer ini sudah selesai, air porinya sudah habis terdisipasi, maka yang kemudian memampat itu adalah si butiran tanahnya. Nah, di sini bisa dilihat di grafik, kalau konsolidasi primer itu biasanya penurunan itu cukup besar ya dalam rentang waktu tertentu, ini cukup besar, tetapi jika dia sudah masuk ke dalam konsolidasi primer, biasanya penurunannya itu relatif sangat kecil, hampir seperti garis datar seperti ini untuk rentang waktu tertentu. Nah, selama konsolidasi sekunder ini berlangsung, kurva hubungan antara E tadi, nah yang di sebelah kiri ini, kurva hubungan antara angka pori atau E, dan waktu dalam skala log ini merupakan suatu garis lurus. Ini untuk konsolidasi sekundernya. Jadi dari grafik ini, yang ini tadi, itu kita perbesar itu menjadi seperti ini. Jadi sudah hampir seperti garis lurus seperti ini. Dan nah ini ya yang di lingkar ini. Kemudian di dalam konsolidasi sekunder ada yang dinamakan dengan koefisien kompresi sekunder atau C alfa. Nah, di sini C alfa ini kita definisikan sebagai delta E atau perubahan angka pori. Di sini digambar bisa kalian lihat delta E-nya cukup kecil, sangat kecil di sini dibagi dengan log T2 per T1. Jadi ada saat di mana konsolidasi ini sudah hampir selesai, sudah tidak ada penurunan. Nah, ini adalah T2-nya dibagi dengan T1-nya. T1 pada saat dia mulai masuk ke konsolidasi sekunder. Nah, di titik inilah untuk mencari nilai si koefisien kompresi sekundernya atau C alfanya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai EP atau nilai angka pori akhir dari konsolidasi sekunder? Nah, jika kita punya sebuah grafik konsolidasi di sini, kita bisa kita bisa buat dulu sebuah garis lurus dari grafik yang atas
Nah, kalian lihat garis yang berwarna merah ini, kita buat bersinggungan dengan kurva yang atas, kemudian kita buat garis kedua yang bersinggungan dengan kurva yang bawah. Nah, nanti di sini akan ada perpotongan, yang titik merah ini, kemudian dari titik merah ini baru kita tarik ke sebelah kiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan EP atau angka pori pada akhir konsolidasi. Jadi pada akhir konsolidasi itu selesai, ada yang dinamakan dengan EP-nya atau angka pori pada akhir konsolidasi. Nah, nilai ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung si konsolidasi sekunder. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari besarnya konsolidasi sekunder atau SS. Di sini didapatkan dari C efektif alfa dikalikan dengan H atau lapisan yang mengalami konsolidasi, kita kalikan dengan log T2 per T1-nya. Nah, C efektif alfa ini tadi beda dengan C alfa yang sebelumnya, di mana C efektif alfa ini kita dapatkan dengan membagi antara koefisien kompresi sekunder dibagi dengan 1 plus EP tadi, atau angka pori akhirnya. Nah, di sini baru kita masukkan ke persamaan si konsolidasi sekunder tadi. Nah, ini EP-nya, angka pori pada akhir konsolidasi, dan H itu adalah tebal lapisan lempung yang terkonsolidasi. Nah, selanjutnya, ini kita akan pelajari bagaimana cara menghitung besar penurunan konsolidasi di bawah pondasi. Nah, kalau di bawah pondasi itu cara mencari tegangannya beda ya sama minggu lalu yang telah kita pelajari. Kalau di bawah pondasi ini terjadi penambahan tegangan vertikal di dalam tanah yang disebabkan oleh beban dengan luasan tertentu dan akan bertambah kecil dengan bertambahnya kedalaman. Sehingga untuk menghitung besarnya penurunan satu dimensi dari pondasi, kita bisa menggunakan persamaan yang disebut dengan aturan Simpson. Nah, kalau di pondasi kan kita tahu ya, di timbunan juga misalnya ada beban luar begitu yang membebani suatu permukaan tanah, maka tegangan yang terjadi di bawah tanah tersebut semakin lama akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya kedalaman atau Z-nya. Nah, cara mencari besarnya penambahan tegangan akibat beban luar atau penambahan tegangan akibat beban struktur atas itu, kita bisa gunakan si persamaan Simpson ini. Nah, di sini bisa dilihat ada yang namanya dengan delta sigma T. Di sini delta sigma T di sini adalah penambahan tegangan untuk bagian atas. T di sini adalah top, maksudnya ya, top atau atas. Kita tambah dengan 4 kali delta sigma M. M di sini adalah middle atau untuk lapisan tengah. Kemudian kita tambah dengan delta sigma B atau bottom. Nah, kemudian kita bagi 6, ini merupakan penambahan tegangan rata-rata di bawah pondasi. Nah, jadi kalau ada pondasi itu kita nggak bisa langsung hitung tegangannya berapa, tetapi kita harus cari dulu rata-ratanya. Nah, untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Nah, ini ada gambar pondasi, kalian bisa lihat di sini. Nah, si beban pondasi ini menerima suatu beban dari struktur atas, kemudian beban tersebut disalurkan ke dasar pondasinya sebesar Q. Nah, Q di sini adalah beban meratanya. Kemudian si beban ini kemudian akan menyebar tegangannya sampai ke bawah pondasi. Nah, sebarannya ini kalian lihat di sini itu adalah sedalam lapisan Z. Z di sini sampai sedalam si lapisan yang mengalami konsolidasi. Jadi misalnya lapisan lempungnya terletak di 5 meter di bawah pondasi, maka Z-nya ini adalah sedalam 5 meter. Nah, sebarannya ini adalah perbandingan kemiringannya itu adalah 2:1. 2:1 ini merupakan sebaran dari tegangan akibat si beban luar dari pondasinya. Maka disebarkan ke bawah tanah sedalam Z dengan sebaran kemiringan 2:1. Nah, untuk menentukan kenaikan tegangan pada kedalaman tertentu yang disebabkan oleh konstruksi, digunakan beberapa metode pendekatan. Salah satunya adalah metode 2:1 tadi. 2:1 untuk si kemiringan sebaran tegangannya. Nah, berdasarkan metode ini, kenaikan tegangan pada kedalaman Z yaitu, nah ini untuk kenaikan tegangannya di kedalaman Z-nya tadi, adalah Q. Q di sini adalah beban merata akibat beban luar. Kita kalikan dengan B, kalikan dengan L. Nah, L ini adalah lebar dari pondasi, dan L ini adalah panjang dari pondasinya.
Kemudian kita bagi dengan B plus Z dikalikan L plus Z. B-nya tadi lebar fondasi dan Z ini adalah kedalaman kedalaman si tegangannya sampai ke bawah tanah. Nah, persamaan di atas ini mengasumsikan bahwa tegangan fondasi menyebar di bawah tanah sepanjang garis dengan perbandingan 2 vertikal dan 1 horizontal. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita punya B dan L-nya itu misalnya 2 kali 4 misalnya ya fondasinya, jadi di sini B-nya itu 2, L-nya di sini adalah 4, seperti itu. Tetapi kalau dia misalnya sama-sama berbentuk persegi, misalnya fondasinya, jadi misalnya 2 kali 2, kita bisa gunakan di sini 2, dan di sini L-nya juga 2. Nah, ini adalah contohnya. Kalian bisa lihat di sini kita punya suatu stratigrafi tanah, ada fondasi di sini. Nah, kemudian ditanyakan berapa besarnya penurunan konsolidasi primer pada lapisan lempung yang memiliki ketebalan 3 meter, di mana penurunan tersebut diakibatkan oleh beban fondasi yang berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Kondisi tanah lempung di sini mengalami konsolidasi normal dan gunakan metode 2:1 untuk menghitung besarnya tegangan akibat beban tersebut. Nah, jadi ditanyakan itu adalah besarnya penurunan konsolidasi primer dan besarnya tegangan akibat si beban ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beban terpusat sebesar 890 kN dan dimensinya adalah 1,5 kali 1,5 meter. Jadi di sini B dan L-nya atau lebar dan panjangnya itu adalah sama. Kemudian yang ditanyakan berapa besar penurunan pada lapisan lempung ini. Nah, lapisan lempung ini bisa dilihat terletak pada 6 meter di bawah permukaan tanah. Yang memiliki tebal lapisan lempungnya ini adalah setebal 3 meter. Nah, cara mencarinya, tadi kita punya data tanahnya ya, kita punya nilai LL-nya atau liquid limit-nya di sini. LL-nya adalah 40. Jadi kita cari dulu nilai CC-nya untuk tanah undisturbed atau tanah lempung yang tidak terganggu. Nah, di sini CC-nya kita dapatkan sebesar 0,27 dari persamaan ini. Kemudian tebal lapisan lempungnya yang mengalami konsolidasi adalah 3 meter. Kita ubah ke milimeter dulu, yaitu 3000 mm. Kemudian angka pori awalnya, tadi angka pori awal atau N0-nya kita punya nilai 1. Nah, 1 di sini. Nah, baru kita cari tegangan si overburden akibat si tanah itu sendiri. Nah, di sini kita untuk mencari tegangan overburden persamaannya sama, yaitu tebal dikali dengan gamma untuk lapisan 1. Kemudian tebal lapisan 2 kita kalikan dengan gamma efektif, karena di sini lapisan 2-nya sudah terendam air. Jadi kita gunakan gamma efektifnya, atau gamma saturated dikurangi gamma air. Kemudian kita tambahkan dengan, untuk lapisan lempungnya, kita tinjau di pertengahan ya, pertengahan lapisan lempung, jadi kita bagi 2, dikali dengan gamma efektif. Nah, dari sini, ya, halo? Halo, Bu. Ya, ada yang nanya? Ya, Bu, lanjut, Bu. Oh, oke. Nah, di sini kita hitung tegangan overburdennya didapatkan sebesar 95,52 kN per meter persegi. Nah, ini untuk tegangan overburden akibat si tanah itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung besarnya tegangan akibat beban luar. Nah, untuk menghitung tegangan akibat beban luar ini, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan juga bawah. Nah, agar lebih mudah bisa kita tabelkan. Di sini ada nilai Z atau kedalamannya. Nah, kedalaman di sini yang pertama kita tinjau pada kedalaman 4,5 meter di bawah permukaan tanah. 4,5 meter ini asalnya dari 1,5 ditambah 3. Nah, jadi untuk lapisan pertama pasir ini adalah 3 ditambah 1,5, maka menjadi 4,5. Kemudian lapisan kedua, di sini ada 6 meter di bawah permukaan tanah. 6 meter ini, yang 1,5 tambah 3 tadi, kita tambah lagi dengan 1,5. Maka kedalamannya adalah 6 meter dari permukaan tanah. Nah, di sini 6. Kemudian lapisan ketiganya, untuk lapisan bawahnya, yaitu 7,5. 7,5 ini berasal dari
1,5 tambah 3 tambah 1,5, kemudian kita tinjau di pertengahan lapisan lempungnya, jadi 1,5 ya. Nah, jadi ini sedalam 7,5 meter dari bawah permukaan tanah. Di sini 7,5. Nah, kemudian kita hitung dulu B plus Z-nya sesuai persamaan yang akan kita gunakan. B untuk lebar pondasi tadi, atau B-nya kita punya nilai 1,5 meter. Nah, B tambah Z atau 1,5 tambah 4,5, kita dapatkan 6. Kemudian kita tambahkan juga sampai lapisan bawah, yaitu 1,5 tadi tambah 6, 7,5, kemudian 1,5 tambah 7,5 jadinya 9. Nah, begitu juga untuk panjangnya atau L-nya. Panjang pondasi kita tambah dengan kedalamannya di tabel yang pertama, kita dapatkan nilai yang di tabel ketiga ini. Kemudian tadi kita punya Q atau beban terpusat itu sebesar 890 kN. Nah, 890 kN ini kita jadikan beban merata. Nah, jadi untuk membuat suatu beban terpusat menjadi beban merata itu, kita bagi dengan si luasan pondasi, yaitu luasannya 1,5 kali 1,5 meter. Didapatkan beban meratanya untuk pondasi tersebut adalah sebesar 395,6 kN per meter persegi. Nah, nilai ini sama untuk setiap lapisan. Nah, kemudian di sini kita cari tegangan overburden si tanah itu dengan menggunakan persamaan yang tadi saya jelaskan di halaman nah ini. Nah, kita gunakan persamaan di halaman 37 ini. Nah, tadi adalah Q kali B kali L, kita bagi dengan B plus Z kali L plus Z. Di sini B plus Z-nya dan L plus Z-nya kita sudah punya ya di kolom 2 dan kolom 3. Kemudian Q-nya juga kita sudah punya, di sini nilainya 395,6. Dan nilai B-nya dan L-nya kita juga sudah tahu, yaitu 1,5 kali 1,5. Maka didapatkan di sini besarnya tegangan untuk setiap lapisan yang atas, tengah, dan bawah itu masing-masing sebesar 24,72 untuk yang atas, kemudian yang bawah 15,82, yang tengah 15,82, dan yang bawah 10,99. Nah, kemudian di sini kita udah dapatkan masing-masing, baru setelah itu kita cari rata-ratanya berdasarkan nilai tersebut. Tadi kan yang atas 24,72 di sini, kemudian yang tengah 15,82, dan yang bawah 10,99. Nah, kita cari penambahan tegangan rata-ratanya, itu didapatkan nilainya adalah sebesar 16,5 kN per meter persegi. Nah, kemudian dari sini kita sudah dapatkan delta sigmanya atau penambahan tegangan rata-ratanya. Kita juga sudah dapatkan tegangan overburdennya tadi yang 95,52. Nah, baru kita masukkan ke persamaan untuk mencari si konsolidasi primer. Persamaan konsolidasi primernya kita sudah tahu seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan, maka didapatkan besarnya penurunan akibat konsolidasi primer sebesar 28 mm. Nah, sampai sini ditanyakan tentang mencari tegangan di bawah pondasi ini. Kak, Bu, paham. Paham aja ya. Bu, berarti kalau kilo, satuannya nggak usah diubah ya, Bu? Yang mana itu? Yang hasil tegangan efektifnya itu, Bu. Untuk beban Q-nya itu, Bu. Oh, diubah. Kan jadi beban merata. Tadi yang beban awal kan kita punya terpusat ya. Kalau terpusat kan bisa kilonewton, bisa ton, bisa kilogram. Nah, kalau sudah dibagi sama luasan kan jadi perluas kan jadinya. Jadi ada per meter perseginya. Maka yang dipakai itu berarti kita ubah ya, Bu ya? Diubah jadi beban merata. Nah, yang dipakai ini beban meratanya. Tapi kalau sudah diketahui beban merata, nggak usah lagi diubah. Oke, Bu. Nah, terus dari situ saya lanjutkan. Nah, berdasarkan contoh 1 tadi,
berapa besarnya penurunan konsolidasi primer jika diasumsikan tanah ini mengalami konsolidasi berlebih atau over consolidated, di mana nilai OCR-nya atau rasio over consolidated-nya itu adalah 3. Lebih dari 1 ya, jadi dia adalah 3. Nah, di sini kita gunakan koefisien pemuaiannya atau CS-nya itu adalah 1/4 dari koefisien kompresi. Kita punya jawaban dari jawaban sebelumnya itu, kita punya tegangan overburden-nya sebesar 95,52. Nah, di sini kita bisa cari berapa tegangan prakonsolidasinya. Caranya adalah dari rumus OCR tadi kan kita udah tahu cara mencarinya tegangan prakonsolidasi dibagi dengan tegangan overburden. Nah, jadi untuk mencari tegangan prakonsolidasi, kita balik aja persamaannya, kita balik rumusnya itu menjadi OCR dikalikan dengan si tegangan overburden. Nah, tegangan OCR-nya kita udah tahu, tadi nilainya adalah 3, rasionya 3, kemudian tegangan overburden-nya dari jawaban sebelumnya itu 95,52. Nah, di sini didapatkan tegangan prakonsolidasinya adalah sebesar 286,56 kN per meter persegi. Nah, kemudian kita cek nih, kita cek apakah dia lebih dari tegangan prakonsolidasi penambahan yang tegangan overburden ditambah beban luar tadi, apakah kurang atau lebih dari tegangan prakonsolidasi. Nah, kita punya tegangan prakonsolidasinya, tadi 95,52, kemudian kita tambahkan dengan penambahan akibat beban luar rata-rata tadi, yang 16,5 di sini. Nah, di sini 16,5, penambahan tegangan rata-ratanya. Nah, ternyata nilainya adalah 112,02. Ternyata kurang dari si tegangan prakonsolidasi tadi yang sudah kita cari sebelumnya. Kurang dari 286. Nah, maka kita gunakan persamaan yang kedua di slide 30 tadi. Di mana kita menggunakan koefisien pemuaian dikalikan hanya dibagi 1 plus 0, bla bla bla. Nah, kita masukkan tadi ya, nah, CS-nya tadi kan kita udah tahu dari soal, kita gunakan CS-nya itu adalah 1/4 dari si CC, atau 1/4 dari koefisien konsolidasi, koefisien kompresi. Nah, CC-nya tadi kita udah dihitung di awal adalah sebesar 0,27 ya untuk CC-nya. Maka nilai CS-nya atau koefisien pemuaiannya adalah 1/4 dari CC. 1/4 dari CC tadi kita dapatkan nilainya sebesar 0,0675. Kita masukkan ke sini. Nah, terus H-nya juga atau lapisan lempung yang mengalami konsolidasi juga kita masukkan sebesar 3000 mm atau 3 meter. 1 plus N0, N0-nya kita punya 1, kemudian log dari penambahan tegangan beban luar tadi 16,5, kita tambahkan dengan tegangan overburden-nya 95,52, kemudian kita bagi lagi sama tegangan overburden, maka didapatkan besarnya penurunan konsolidasi primer akibat tanah yang over consolidated itu sebesar 7 mm. Gitu. Nah, sampai sini ditanyakan nggak? Atau sudah paham aja? Paham sih, Bu. Paham aja ya. Ini Zoom-nya 9 menit lagi. Berarti nanti kita nggak usah ini lagi ya, nggak usah login lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Ya. OCR-nya adalah 3 tuh dari mana, Bu? Oh, biasanya itu data lab sih. Data lab. Ada data lab. Kan ini, data lab kan dari grafik ini kita tahu nanti kalau setelah diuji di laboratorium, ketahuan gitu, dia tanahnya, saya punya grafik kayak gini ya. Nah, itu ketahuan nanti tanah itu OC atau NC dari grafik itu, dari hasil pengujian laboratorium. Ketahuan sih di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi.
Kalau nggak ada yang tanyakan, kita udah selesai sini materinya. Oke, Bu. Minggu depan mungkin saya lanjutkan dengan pengujian sondir ya, pengujian lapangan sondir atau SPT dulu. Kalian ini kan belum belajar tekanan tanah aktif pasif kan ya? Belum, Bu. Mungkin nanti kan saya sekarang ngajarnya bareng sama kelas A dan B. Nah, kelas A dan B itu ternyata sama Pak Aji itu belajar tekanan tanah aktif gitu. Jadi saya ada miskomunikasi sama Pak Aji. Saya kira tekanan tanah aktif itu setelah UTS. Nah, jadi makanya saya belum ajarkan ke kalian, belum saya masukkan. Nah, ternyata di Pak Aji yang kelas AB kan sebelum UTS kan sama Pak Aji ya, ternyata udah dimasukkan sama Udah, Pak Aji. Bu. Nah, jadi mungkin nanti kapan ya, saya mungkin yang di kelas non-regular ini, mungkin nanti bisa entah minggu depan atau minggu depannya lagi, saya minta seminggu 2 kali ya, nanti kita atur jadwalnya untuk memasukkan materi yang tekanan tanah aktif ini. Iya, Bu. Biar bisa kekejar sebelum UAS. Puas. Oke, Bu. Ya, jadi kan materinya jadinya kayak lebih nambah 1 jadinya kan di sini. Yang di kelas AB saya nggak jadi saya ajarkan berarti tekanan tanah aktif pasifnya karena sudah sama Pak Haji. Jadi di ini aja saya tambahkan nanti ya. Mungkin di luar hari Sabtu Iya, nanti saya kabarin dulu. Saya siapkan dulu bahannya, baru nanti saya hubungi ada tambahan selain Sabtu ini. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak nanti kalau misalnya apa? Nanti kalau pas mau minggu Lebaran itu apa libur apa gimana ya? Ada yang tahu nggak pengumuman terbarunya? Libur, Bu. Biasanya. Iya biasanya normal libur. Tapi sekarang Apalagi corona, Bu. Pasti libur. Iya, Bu. Libur, Bu. Tahun kemarin aja libur, ya kan? Tahun lalu kan maksudnya kan ada ini dirayakan. Tapi kalau tahun sekarang kayaknya kan mungkin nggak seramai tahun lalu. Jadi nggak tahu. Kalender merah semua, Bu. Iya. Entah itu seminggu libur apa gimana, saya juga belum dapat kabar. Kenapa, Bu? Enggak, kalau misalnya nggak libur, saya mau ya kayak biasa aja, tetap masuk gitu, nggak usah libur. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa ya? Nggak ada kegiatan juga, Bu? Iya sih, belum ada pengumuman. Kan di rumah aja kan. Iya, Bu, di rumah aja. Di rumah, Bu. Yang lain kemana nih? Yang nyaut cuman Elviana sama Wola. Saya bingung mau nyaut apa, Bu. Mereka lagi puasa, Bu. Kenapa? Mungkin mereka lagi lemes, Bu. Mereka lagi lemes. Iya. Kalau gitu, kalau nggak ditanyakan nanti tugasnya jangan lupa ya. Ini saya tunggu loh. Iya, Bu. Kan di grup. Terus nanti saya kasih PDF-nya sama record-nya ya. Iya, Bu. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu kelas online-nya. Selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul di akhir.